dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Adelia Dinda Meita Putri dengan NIM 223141084 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Mas Said Surakarta kelas 2C. Kali ini kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama adalah teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah teori behavioral dalam bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga adalah contoh kasus. Kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Apa sih itu psikoanalisis? Psikoanalisis merupakan salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikoanalogis manusia. Psikoanalisis sendiri adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, serta model psikoterapi dan konseling. Prinsip psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah prinsip kesenangan atau pleasure principle. Yang kedua adalah prinsip realitas atau reality principle. Yang ketiga adalah prinsip mengurangi ketegangan. Dan yang keempat adalah prinsip dualitas atau polaritas. Dan yang terakhir adalah prinsip pengulangan dan kompulsif. Prinsip kesenangan, artinya kehidupan psikis cenderung untuk menghindari ketidaksenangan dan sebanyak mungkin memperoleh kesenangan. Nah, untuk penjelasan dari prinsip realitas, yaitu prinsip kesenangan yang disesuaikan dengan kesadaran nyata. Dinamika psikoanalisis merupakan interaksi antara aspek kognitif, konasi, dan afeksi seseorang yang akan mempengaruhi mental atau psikisnya dan terpancar lewat perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga merupakan sebuah pola yang mengatur subjek atau seseorang dari menerima stimulus atau objek sampai meresponnya. Mekanisme pertahanan ego dilakukan secara spontan. Individu tidak menyadari bahwa ia sedang melakukan sistem pertahanan ego. Pertahanan ego cenderung untuk memfalsifikasi atau mendistorsi realitas, disebabkan realitas yang mengancam ego. Ego tidak mampu merubah realitas, sehingga yang dimungkinkan ego adalah merubah realitas yang ada untuk mengurangi tekanan pada ego. Tujuan konseling psikoanalisis yang pertama, membawa klien keluar dari dorongan-dorongan yang ditekan. Yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres. Yang ketiga, membantu klien menciptakan suasana yang kondusif. Teknik konseling psikoanalisis yang pertama, konselor menciptakan suasana komunikasi antar pribadi yang merealisasikan segala kondisi. Yang kedua, konselor menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka, yang meyakinkan dia diterima dan dipahami. Yang ketiga, konselor memungkinkan klien untuk mengungkapkan seluruh perasaan secara jujur, lebih memahami diri sendiri, dan mengembangkan suatu tujuan perubahan dalam diri sendiri dan perilakunya. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu teori behavioral dalam bimbingan dan konseling. Cekidot. Konseling behavior merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseling agar tidak melakukan
kegiatan yang buruk. Konsep dasar behavioral. A. Perilaku manusia umumnya dipelajari karena itu perilaku tersebut bisa diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Yang B. Perubahan spesifik terhadap lingkungan individual dapat menolong mengubah perilaku-perilaku yang relevan. Yang C. Prosedur konseling dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar, misalnya reinforcement dan social modeling. Yang D. Perubahan perilaku klien di luar wawancara konseling merupakan indikator keefektifan dan hasil konseling. Tujuan konseling behavioral dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan secara umum, dan yang kedua adalah tujuan secara khusus. Kita bahas terlebih dahulu yang tujuan secara umum. Tujuannya adalah untuk membantu klien memperbaiki pola perilaku salah, belajar tentang proses pembuatan keputusan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah. Selanjutnya kita bahas tujuan secara khusus, adalah mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, memperkuat perilaku yang serta membantu menemukan cara-cara berperilaku yang tepat. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu contoh kasus. Saya mengimplementasikan dari teori behavioral. Kasusnya itu keterlibatan kecurangan saat ujian. Misalnya di kampus kita sendiri, yaitu UIN Raden Mas Said Surakarta. Suatu hari ada yang namanya Dian. Anaknya itu pintar, berprestasi, tapi akibat ketatan akademik dan prestasi teman-temannya yang mulai meningkat, akhirnya Dian merasa insecure dan tertekan terhadap kondisi tersebut. Suatu hari ketika menghadapi ujian akhir semester yang sulit, Dian merasa frustasi karena merasa kurang siap dan khawatir tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Saat ujian berlangsung, Dian melihat teman sekelasnya, misalnya bernama Rani. Dia duduk di sebelahnya dan melakukan kecurangan. Rani membawa sobekan kertas yang ditaruh di bawah meja. Melihat kesempatan itu, Dian merasa tergoda untuk melakukan kecurangan. Tanpa berpikir panjang, Dian mengeluarkan kertas yang berisi jawaban yang disiapkan sebelumnya dan menyalin jawaban tersebut. Setelah ujian selesai, Dian merasa lega karena berhasil menyelesaikan ujiannya dengan baik. Namun perasaan bersalah mulai menghantui Dian karena sadar bahwa apa yang dilakukan Dian itu salah dan melanggar etis akademik. Beberapa minggu kemudian hasil ujiannya keluar. Dian merasa gembira melihat hasilnya itu dengan nilai yang tinggi. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama ketika Dian mengetahui bahwa Rani tertangkap basah melakukan kecurangan ujian. Rani lalu dipanggil oleh pihak akademik dan mendapat konsekuensi yang berat, termasuk penurunan nilai. Dian merasa berat hati dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang curang. Dian memutuskan untuk menemui dosen pengajarnya dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan dengan dosen tersebut, Dian menganggapnya sebagai langkah pertama yang baik untuk memperbaiki kesalahannya dengan melapor kepada dosen tersebut. Namun, Dian juga dihadapkan dan mendapat konsekuensi yang sesuai dengan kebijakan akademik di Universitas UIN Raden Mas Said Surakarta ini. Dian harus mengulang ujian dan mengikuti program pendidikan etika.
Dari pengalaman yang diambil dari Dian, menyadari bahwa pentingnya integritas akademik dan pentingnya belajar dengan jujur dan kerja keras. Dian berkomitmen untuk mengubah perilaku dan memahami bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang penting dalam menghadapi ujian dengan mencapai nilai yang maksimal.